مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Faiza Malihah dari kelas 12 Agama. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran ilmu tafsir yang diajarkan oleh Al-Ustaz Haji Ismail Bahruddin MA. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kali ini, yaitu mengenai Qasasul Quran. Apa itu Qasasul Quran? Qasasul Quran terdiri dari dua kata, yaitu Qasas dan Al-Quran. Qasas secara bahasa berarti cerita, kisah, berita, atau keadaan. Nah, secara istilah, mana Al-Qatan berpendapat Qasasul Quran yaitu pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuah atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Tujuan adanya kisah-kisah dalam Al-Quran adalah sebagai bahan renungan bagi umat Islam, sarana untuk kita mengetahui kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mengambil hikmah dari kisah-kisah umat terdahulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah tentang dua putri Nabi Syuaib dalam firman Allah surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 23 sampai 26 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Artinya, dan tatkala ia Musa sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kemudian wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami,
sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia, Musa, kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya, yaitu Nabi Syuaib, dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, "Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Pesan moral yang dapat para perempuan muslimah petik dari kisah tersebut adalah bagaimana akhlak putri Nabi Syuaib yang ditunjukkan. Antara lain, yang pertama, kesediaan dua putri Nabi Syuaib untuk mengembala kambing. Meski pada saat itu tradisi mengembala kambing biasa dilakukan oleh kaum laki-laki. Akan tetapi, demi bakti mereka kepada sang ayah, yaitu Nabi Syuaib, mereka rela melakukan itu semua. Yang kedua, keluhuran akhlak budi pekerti yang ditunjukkan oleh kedua putri Nabi Syuaib, yaitu sikap ifah. Ifah yaitu menjaga kehormatan diri sebagai perempuan, di mana mereka tidak mau berdesak-desakan dengan pengembala laki-laki. Mereka lebih memilih untuk bersabar menunggu sampai pengembala laki-laki itu selesai mengambilkan air. Namun, sikap sabar dan ifah mereka ini justru mengundang simpati Nabi Musa untuk menolong mereka mengambilkan air untuk hewan ternaknya. Ketiga, sikap rasa malu atau istihya. Di saat berjalan untuk menemui Nabi Musa, guna menyampaikan pesan ayahnya, Nabi Syuaib, bahwa Musa akan diberi upah. Ini adalah pertanda bahwa putri Syuaib masih menjaga nilai-nilai kehormatan perempuan. Keempat, sikap yang apresiatif terhadap nilai-nilai kebaikan yang dilakukan Nabi Musa di saat menolong dirinya memberi minum untuk kambingnya. Dia menilai bahwa Nabi Musa adalah pemuda yang layak untuk dijadikan karyawan karena kualitas kepribadiannya yang kuat, mantap, dan bisa dipercaya. Seperti itulah semestinya para muslimah memiliki akhlak. Semoga semua muslimah, terutama saya, dapat mengambil pelajaran dari kisah dua putri Nabi Syuaib tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah perempuan yang memiliki dua kecantikan, yaitu kecantikan dari luar yang berarti menutup aurat dan kecantikan dari dalam, yaitu selalu memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Syukron katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق